Pagi itu, saya berangkat dengan keluarga untuk pergi ke rumah nenek dan abah. Kami menyewa sebuah minibus berukuran cukup besar karena keluarga kami banyak dan barang bawaan pun semakin banyak. Berangkatlah kami untuk menuju ke kota es. Di perjalanan, saya selalu mengingat-ingat saat saya berada di kampung nenek sewaktu saya masih kecil. Saya sering bermain di persawahan dan sungai. Karena waktu dulu sungainya sangat bersih dan jernih. Persawahan dan perkebunan pun masih banyak. Sebagian besar warganya banyak yang memanfaatkan sungai itu. Dan pemandangan yang asri membuat saya betah tinggal di sana. Jadi tak sabar ingin secepatnya sampai di rumah nenek dan abah. Tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan. Bus besar menabrak mobil di depannya dan menyeret ke bawah sampai terguling-guling. Semua panik dan takut melihat ada korban yang tergeletak di pinggir jalan. Barang-barang mereka berhamburan dan berserakan di jalan itu. Seketika jalan menjadi macet dan banyak pengemudi dan warga sekitar menolong para korban. Kami sempat melihat banyak korban yang tidak selamat. Hanya ada sebagian yang duduk di pinggiran sambil memegang kepalanya yang berlumuran darah. Astaga, busnya hancur, tidak karuan. Apalagi mobil yang di depannya terhimpit oleh dua mobil besar dan kemungkinan para korban meninggal di tempat. Kami terjebak macet cukup lama karena menunggu mobil derek datang untuk memindahkan bus dan truk yang menghalangi jalan. Singkat cerita, kami melanjutkan perjalanan untuk ke rumah nenek dan abah. Di perjalanan, suasana dalam mobil menjadi hening. Mungkin karena kejadian tadi. Kami semua merasa kaget. Yang tadinya ceria, sekarang jadi diam dan membisu. Sampailah saya di kota es. Suasana di sana banyak yang berubah. Sekarang semakin banyak bangunan-bangunan baru dan tempat wisata. Untuk menuju kampung nenek saya dari kota sangat lumayan jauh karena berada di pinggiran kota. Lelah rasanya, ingin segera cepat-cepat sampai. Tak terasa kami sampai di gerbang desa. Yang kiri kanannya
terdapat sebuah patung berbentuk gajah. Aku sempat terperana karena sekarang jalan itu jadi banyak pohon-pohon pinus dan pohon besar. Setahuku, dulu hanya sebuah perkebunan yang luas. Sampailah saya di rumah nenek dan abah. Kami semua melepas rindu dengan beliau. Dengan sedikit berbincang-bincang, kami semua melanjutkan untuk istirahat. Karena kami sampai di sana sudah larut malam. Dan tiba-tiba abah memanggil saya dan bilang, "Jang, babaturan teh tita asuh karunya geus peuting." Sejenak saya terdiam. Teman dari mana? Kami kan kesini hanya satu keluarga. Jadi siapa yang ada di luar sana? Gumamku. Bergegas aku melihat keluar. Loh, tidak ada siapa-siapa. Apa abah hanya bercanda? Baru juga ketemu, udah mau mengerjaiku. Aku bergegas kembali ke kamar. Dan di dalam kamar, adikku sedang tertidur pulas. Di saat saya mulai terlelap, di bilik kamar terdengar suara orang merintih, seperti kesakitan. "Dek, suara apa itu?" Saya membangunkan adikku, tapi dia hanya bergeser dan tak bangun. Dengan rasa takut, saya mencoba untuk mendekatkan telinga saya di bilik tersebut. Tapi suara itu tidak ada. Yang aku dengar hanya suara-suara serangga malam. Apa itu tadi? Ketika saya melangkah, terdengar begitu keras suara pintu rumah diketuk-ketuk. Tapi anehnya, tidak ada satupun keluarga kami yang bangun. Bahkan nenek dan abah pun tidak membukakannya. Siapa malam-malam begini? Dengan rasa takut, saya mencoba untuk membukakan pintu. Tapi ternyata di luar tidak ada siapa-siapa. Saya melihat ke sekeliling, dan ternyata saya melihat sesuatu. Sosok yang berdiri tepat di depan pagar, seperti seorang pemuda dengan membawa tas dan memakai baju seragam sekolah. Siapa itu? Saya mencoba mendekatinya. Astaga, pemuda itu wajahnya penuh darah dan bajunya penuh dengan warna merah. Seketika, saya berlari dan masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Bergegas kembali ke dalam kamar dan mencoba untuk terlelap tidur. Besoknya,
saya tidak menceritakan apa yang saya alami waktu semalam, karena saya tidak mau merusak acara liburan ini. Hari itu kami sangat senang karena kami bisa bermain di tempat masa kecil kami. Malam pun tiba. Seperti biasa, saya tidur bersama adikku. Ketika sibuk dengan ponselku, terdengar suara seperti yang kemarin. Cuman sekarang terasa semakin keras. Sampai-sampai semua yang ada di rumah terbangun semua, kecuali adikku. Ketika semua menuju ke ruang tamu, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam kamar. Ternyata adikku kesurupan. Abahku mencoba untuk mengobatinya, namun makhluk itu tidak mau keluar dan malah berteriak sejadi-jadinya. Semakin lama mengobatinya, akhirnya makhluk yang masuk ke badan adikku berkata, "Tolong kembalikan barang saya yang dibawa." Dan seketika adikku terbujur lemas dan pingsan. Abahku melihat orang tuaku, dan kami malah saling bertatap-tatapan, bertanya-tanya, ada apa ini? Malam itu akhirnya kita tidak berbahas soal itu dan kembali tidur. Besok paginya orang tuaku menceritakan kepada Abah bahwa saat menuju ke sini di jalan ada sebuah kecelakaan yang banyak memakan korban, dan kami semua sempat turun dan melihatnya. Abah bilang, mungkin dari kami ada yang mengambil barang-barang korban yang berceceran di sana. Dan benar saja, adikku mengaku telah mengambil sebuah handphone yang tergeletak di sana. Itu pun handphonenya sudah mati. Akhirnya terjawab sudah semua gangguan itu. Gangguan itu ulah dari adikku sendiri. Dan besoknya kita berencana pulang ke Bandung dan mau mengembalikan handphone itu di tempat kecelakaan kemarin. Dan mudah-mudahan makhluk itu tidak mengikuti kami lagi. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya, dan sampai jumpa.